Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 orang, yaitu ada saya, Aditya Rotsman, teman saya Muhammad Mahdi Ihsan, Vangelano Agisa Kahlevi, Hafiz Sakrinov, dan Lutfi Ibnu Rahim. Kami sudah bekerja keras untuk mempersiapkan materi tentang aplikasi planning tugas. Semoga video ini kami bisa bermanfaat. Terima kasih. Ke belakang, saya serahkan kepada kawan saya. Dalam era digital saat ini, manajemen tugas menjadi semakin penting bagi individu maupun tim. Banyak orang mengalami kesulitan dalam mengorganisir jadwal yang sering menyebabkan penundaan atau lupa tugas. Aplikasi planning tugas ini dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, terinspirasi dari kebutuhan sehari-hari seperti mahasiswa yang mengelola tugas kuliah, kerja kantor, atau pengguna umum lainnya. Pendahuluan. Proyek ini adalah pengembangan sebuah aplikasi untuk perencanaan tugas yang bertujuan membantu pengguna dalam mengelola tugas harian, pekerjaan, atau proyek pribadi secara lebih efisien. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan memberikan alat yang mudah digunakan namun tetap fungsional untuk merencanakan, mengingatkan, dan memantau kemajuan tugas. Model UML. Di dalam aplikasi ini, user dapat melakukan membuat sebuah rancangan tugas, bisa juga melakukan menyimpan data, melihat status tugas, dan juga mengedit data. Hingga ke rancangan. Bentuk rancangannya di sini ada wireframe 1, wireframe 2, dan wireframe 3. Wireframe pertama ini adalah aplikasinya. Untuk model utamanya kayak gini, kosong memang. Di wireframe kedua, jika user memencet tombol plus di bawah pojok kanan, nanti menampilkan wireframe 2 dengan nama tugas baru. Di sini user bisa memasukkan judul, tanggal dan waktu, serta list yang mau list saja. Di wireframe ketiga ini adalah hasil dari pembuatan tugas yang sudah dibuat. Di sini ada kayak tanggal pembuatnya, bisa ada nama judulnya, tanggal akhir dari tugas itu selesai, sama list daftarnya. Udah, mungkin itu aja. Pindah ke sebelah, saya serahkan kepada kawan saya. Metodologi pengembangan aplikasi ini menggunakan metodologi Agile, khususnya Scrum untuk fleksibilitas dari iterasi cepat. Alasan pilih Agile memungkinkan feedback dini dari user testing, dibagi menjadi sprint 1 atau desain wireframe, sprint 2 atau implementasi care feature, sprint 3 testing dan pengaturan. Langkah-langkah planning, identifikasi requirement dari latar belakang, desain, buat wireframe dan UML, development, kode menggunakan Android Studio atau Java atau Kotlin, testing, unit tes untuk input atau output, user test untuk UI, review dan iterate, adjust berdasarkan feedback. Hasil dari input dan output. Input utama, judul tugas, teks, EG, laporan akhir RPL, tanggal dan waktu, date, ticker, Rabu 31 Desember 2025. Kategori, drop-down, default, pendidikan, dan lain-lain. Pengaturan, tujel, konfirmasi selesai, format waktu 24 jam. Output utama, daftar tugas terurut. Output, list view, grouped by time, dengan checkbox dan notifikasi jika overdue. Pengingat, output notifikasi push pada waktu tertentu. Laporan, output, statistik seperti tugas selesai minggu ini ditampilkan di setting. Contoh flow,
Input tugas baru UAS pemrograman mobile Selasa 6 Januari 2026. Output tampil di bulan depan dengan status pendidikan. Ya, jadi kesimpulan dari semuanya gitu, aplikasi planning tugas dengan UI yang digambar ini tidak hanya menyediakan solusi sederhana untuk manajemen tugas sehari-hari, tetapi juga mengintegrasikan elemen desain intuitif berbasis wireframe untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan latar belakang yang berfokus pada masalah produktivitas modern, model UML yang solid untuk struktur sistem, rancangan UI yang minimalis dan responsif, serta penerapan metodologi agile untuk pengembangan fleksibel. Aplikasi ini siap menjadi alat bantu efektif bagi target pengguna seperti mahasiswa dan profesional. Sekian dari video kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami harap materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Kami semua mengakhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih.